Langit tidak selamanya cerah. Terkadang, kita seringkali lupa dengan ungkapan konvensional ini. Terkadang, kita merasa dituntut untuk selalu cerah. Atau dengan kata lain, kita dituntut untuk selalu sempurna tanpa ada celah. Karena di masa sekarang, hidup semakin tidak mudah. Kita akan terus merasakan emosi-emosi negatif setelah merasa sangat bahagia dengan kehidupan kita. Percaya atau tidak, berusaha hanya merasakan emosi senang saja tidak akan membuat kita merasa lebih baik. Terkadang, kita lupa bahwa merasakan emosi negatif merupakan bagian dari menjadi manusia. Terkadang juga kita kurang menerima ungkapan it's okay not to be okay. Perlu kita ingat bersama, akan ada hari-hari di mana kita akan merasa kalah dengan diri kita sendiri dan itu tidak masalah. Tidak masalah jika hari itu dunia membuat kita kecewa. Tidak masalah jika kita kalah dengan diri kita sendiri. Dan tidak masalah jika kita belum tahu apa yang akan kita lakukan di kehidupan kita. Sekali lagi, it's okay not to be okay. Halo Sobat Pemustaka, sudahkah kamu mengingatkan diri kamu untuk menerima it's okay not to be okay? Mengertilah bahwa hanya kamu yang bisa menguatkan dirimu sendiri di kehidupan yang terkadang tidak bersahabat ini. Di konten Mari Bedah Buku kita hari ini, kita akan membahas buku dengan judul It's Okay Not to Be Okay, karya Claire Chamberlain. Claire Chamberlain adalah penulis yang saat ini tinggal di London. Sejauh ini, Claire sudah menulis 7 buku yang berfokus pada kesehatan, olahraga, dan kesehatan jasmani. Buku It's Okay Not to Be Okay ini dirilis pada tahun 2019 dengan jumlah halaman sekitar 160 lembar. Buku ini ditulis dengan menggunakan bahasa Inggris sederhana yang memiliki 5 bagian besar dan diakhiri dengan kesimpulan pada bagian akhir pembahasan. Tidak hanya mengajari cara untuk memahami diri kita, buku ini juga membahas kondisi mental dari yang ringan hingga yang berat. Buku ini juga menjelaskan bagaimana respon yang baik pada saat kita mengalami kondisi psikologis yang buruk, tendensi menyakiti diri, dan keinginan untuk mengakhiri semuanya. Menurut para pembacanya, buku ini sangat cocok untuk dijadikan pengingat ketika kita lupa bahwa kesehatan mental kita juga sama pentingnya dengan kesehatan fisik kita. Selain itu, banyak pembaca yang juga setuju bahwa buku ini sangat mudah dimengerti bagi orang-orang yang baru belajar memahami kesehatan mental mereka. Hari ini, kita akan membahas secara acak beberapa bagian dari buku ini untuk memberi kalian gambaran tentang buku ini. You deserve better. Kamu berhak mendapatkan yang terbaik di dalam dunia ini. Tentu, terkadang ketika kita sudah merasa terjebak terlalu lama dalam depresi, stres, kecemasan, dan emosi buruk lainnya, kita merasa tidak berhak mendapat kebahagiaan. Kita merasa tidak cukup sempurna karena emosi-emosi negatif kita. Percayalah, kamu berhak mendapatkan kebahagiaan. Meski sulit, kamu berhak keluar dari lingkaran depresi, stres, kecemasan, dan emosi buruk lainnya. Kamu bukanlah emosimu. Kamu berhak mencari pemulihan atas kondisimu saat ini, dan yang terpenting terlepas dari ketidaksempurnaan kondisimu, kamu berhak bahagia. Kamu akan menghambat perubahan-perubahan baik yang dapat terjadi kepadamu jika kamu merasa tidak layak mendapatkan kebahagiaan. Maafkanlah dirimu, agar kamu dapat memberi ruang pemulihan untuk terlepas dari lingkaran yang menyiksa dirimu itu. Jadilah lembut kepada dirimu, meski dunia mencoba menjauhkan kamu dari kelembutan itu. Self-injury. Kecenderungan untuk menyakiti diri sendiri
seringkali digunakan orang sebagai cara untuk menghindari luapan emosi yang tidak bisa dihindari. Seringkali kecenderungan ini merupakan akar dari kondisi mental yang mengkhawatirkan dan memiliki potensi besar untuk menjadi penyebab penyakit mental yang lebih buruk. Jika tendensi ini muncul, segera temui orang terdekat, forum dukungan, ataupun ahli profesional untuk menuntut kamu pulih dari kecenderungan ini. Memang tidak mudah dan pemulihan tidak terjadi tanpa ada naik dan turun. Namun, kamu tidak sendirian. Akan ada selalu jiwa-jiwa yang mau menemani kamu dalam perjalanan menuju pemulihan. Jika saat ini kamu sedang mengalami kondisi ini, semoga kamu tetap memiliki dan mengusahakan harapan dan percaya pemulihan itu akan menemukan jalannya kepada kamu. You are not your thoughts. Tidak dapat dipungkiri bahwa pikiran kita sangat berpengaruh terhadap cara pandang kita terhadap dunia dan cara pandang dunia terhadap diri kita sendiri. Tidak jarang, pemikiran kita adalah belati untuk diri kita sendiri. Tidak jarang pula, pemikiran kita menyakiti diri kita sendiri lebih dari siapapun dan apapun. Terkadang, kita berpikir terlalu jauh sampai kita mengandai-andai terlalu jauh mengenai skenario yang belum terjadi. Ketika hal ini terjadi, berhentilah sejenak. Ambil nafas dalam dan jadilah seorang observer. Pahamilah bahwa kamu bukanlah pemikiran. Dengan melihat semua dari kejauhan, kamu akan menyadari bahwa ada dua sisi dari pemikiran. Ada sisi baik dan juga sisi buruk. Kamu akan sadar bahwa tidak ada kondisi yang benar-benar akan menyakiti kamu. Kamu akan sadar juga bahwa segelap apapun pemikiranmu, akan selalu ada sisi terang dan kamu bukanlah terbentuk dari sisi gelap atau terang saja. Kamu jauh lebih kompleks dari pemikiranmu. Dan pemikiran itu bukanlah penentu jati diri kamu. Kurang lebih seperti itulah buku It's Okay Not to Be Okay. Buku ini sangat ringkas sehingga sangat cocok jadi pengingat ketika hari kita tidak sebaik yang kita harapkan. Jika kamu sedang membutuhkan pengingat ini, kamu bisa datang ke perpustakaan Universitas Kristen Maranatha untuk pinjam bukunya. Kami tunggu kedatangan kamu dan sampai jumpa di konten bedah buku selanjutnya. Salam literasi!